Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 1.4 budaya positif. Sebelumnya, perkenalkan. Pertama, fasilitator Ibu Nur Ardianti, MPD. Pengajar praktek Ibu Ari Triwinarsih, SPD, dan saya sendiri Hartono, SPDI, sebagai calon guru penggerak angkatan 10. Kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Sebagai seorang guru yang baik, harus mempunyai kemampuan untuk mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif dapat terbentuk melalui 1. Disiplin positif, 2. Motivasi perilaku manusia, 3. Posisi kontrol guru, 4. Keyakinan sekolah atau keyakinan kelas, dan 5. Segitiga restitusi. Yang pertama, disiplin positif, yaitu suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif lebih ke arah disiplin yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Disiplin positif dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat dari perpaksaan, hukuman, atau pujian. Yang kedua, motivasi perilaku manusia. Manusia berbuat sesuatu pada dasarnya didasarkan pada 3 hal. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Yang ketiga, untuk menjadi diri sendiri dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang dipercayai. Yang ketiga, posisi kontrol guru. Posisi kontrol guru ada 5. Yang pertama, sebagai penghukum. Yang kedua, sebagai pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, sebagai teman. Yang keempat, sebagai pemantau. Dan yang kelima, sebagai manajer. Dari kelima hal tersebut, posisi kontrol guru yang paling baik adalah sebagai manajer, karena guru bekerja sama dengan murid, mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahan yang mereka hadapi, serta posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer dirinya sendiri sehingga tercipta identitas positif dan berhasil pada diri mereka. Yang keempat, yaitu keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid melalui diskusi, serta keyakinan sekolah atau keyakinan kelas merupakan pernyataan yang bersifat universal, yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Yang kelima, yaitu segitiga restitusi. Segitiga restitusi terdapat 3 langkah. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, meyakinkan atau menanyakan keyakinan. Tujuannya yaitu untuk mewujudkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Langkah pertama dari segitiga restitusi yaitu
menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas ini berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Menggeser identitas gagal menjadi identitas sukses. Langkah yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah meliputi berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi kebutuhan tertentu. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Mengakui dan mengenali kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Sedangkan langkah yang terakhir dari segitiga restitusi yaitu menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan ini bertujuan atau dilakukan dengan cara yang pertama, murid akan diberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik, dan yang kedua, mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Selanjutnya yaitu keterkaitan budaya positif dengan filosofi Ki Hajar Dewantoro. Dengan menjalankan budaya positif di sekolah, maka akan mempermudah dalam tercapainya tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantoro, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid dan bersifat menuntun tumbuh kembangnya kekuatan kodrat yang ada pada diri murid. Selanjutnya yaitu keterkaitan budaya positif dengan nilai dan peran guru penggerak. Budaya positif dapat terwujud bila seorang guru memiliki 5 nilai guru penggerak, yaitu berpihak kepada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Yang terakhir yaitu keterkaitan budaya positif dengan visi guru penggerak. Salah satu perubahan yang diinginkan dari visi guru penggerak adalah terwujudnya budaya positif agar tercipta sekolah yang nyaman, aman, dan berpihak kepada murid. Untuk mewujudkan visi tersebut, seorang guru penggerak harus melakukan kolaborasi dan prakarsa perubahan berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantoro dan profil pelajar Pancasila. Saya sudah memahami konsep-konsep inti dalam budaya positif berkaitan dengan disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Seluruh konsep inti tersebut harus dipahami dalam diri, diwujudkan dalam tindakan, dan dibagikan pada rekan guru di sekolah. Hal yang menarik bagi saya dan di luar dugaan adalah saat saya mempelajari motivasi manusia berupa penghargaan. Ternyata penghargaan dapat berdampak kurang baik bagi murid. Di antaranya dapat merusak hubungan, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, dan mematikan kreativitas dan bersifat menghukum. Perubahan yang terjadi adalah selama ini saya menempatkan diri pada posisi penghukum dan pembuat rasa bersalah. Setelah mempelajari modul ini, saya harus menempatkan diri pada posisi manajer, dan ketika menyelesaikan masalah harus menggunakan segitiga restitusi. Pengalaman yang pernah saya alami yaitu saya menangani siswa yang bermain HP dan tidur ketika jam pembelajaran. Dalam menyelesaikan masalah tersebut,
saya menggunakan langkah-langkah segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Perasaan saya ketika menangani masalah tersebut, saya sangat termotivasi untuk terus memperbaiki diri sesuai dengan nilai-nilai budaya positif di sekolah. Menurut saya, hal yang sudah baik adalah mulai munculnya motivasi internal pada diri murid untuk melaksanakan budaya positif sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakini. Dan yang harus diperbaiki adalah posisi manajer harus dimaksimalkan baik pada diri guru maupun murid. Sebelum mempelajari modul ini, posisi kontrol saya yaitu sebagai penghukum dan pembuat rasa bersalah. Perasaan saya saat itu selalu diliputi rasa bersalah dan menyesal karena harus memberikan hukuman atau konsekuensi jika murid melakukan kesalahan. Setelah mempelajari modul ini, posisi manajer mulai saya terapkan dalam penyelesaian setiap masalah. Perasaan saya menjadi sangat nyaman dan tenang. Saya mulai menyadari pentingnya komunikasi yang efektif untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab pada diri murid. Sebelum mempelajari modul ini, saya pernah menerapkan segitiga restitusi, tetapi saya hanya menggunakan satu tahapan saja dalam menyelesaikan masalah, yaitu validasi tindakan yang salah dengan memberikan pernyataan, "Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu." Hal lain yang penting dipelajari untuk menciptakan budaya positif adalah melakukan kolaborasi antara pihak sekolah dengan orang tua murid agar budaya positif ini tidak hanya dilakukan di kelas atau sekolah saja, tetapi juga di rumah, agar menjadi kebiasaan bagi murid sehingga dapat mewujudkan murid yang berkarakter berdasarkan profil belajar Pancasila. Demikianlah pemaparan tentang koneksi antar materi modul 1.4 budaya positif. Semoga dapat menginspirasi. Terima kasih. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Guru bergerak Indonesia maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.